pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang konfigurasi elektron untuk kelas 10 IPA dan IPS. Nah, saya akan mengulang sedikit tentang materi kita yang minggu lalu. Nah, di sini kemarin kita mulai dari konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Berdasarkan teori mekanika kuantum atau berdasarkan subkulitnya, konfigurasi elektron itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah prinsip Aufbau, yang kedua adalah aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Mari kita bahas satu persatu untuk setiap aturannya. Yang pertama, konfigurasi berdasarkan teori mekanika kuantum dengan prinsip Aufbau. Di sini Aufbau menyatakan bahwa elektron mengisi orbital pada tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di sini jumlah elektron maksimal untuk setiap orbital itu adalah sebagai berikut. Jadi berdasarkan bilangan kuantum, kita mengenal yang namanya orbital dalam tiap kulit atom. Di dalam kulit atom terdiri dari 4 orbital, yaitu yang pertama adalah orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Untuk orbital X, masing-masing maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Untuk orbital P maksimal diisi oleh 6 elektron. Untuk orbital D maksimal diisi oleh 10 elektron. Dan untuk orbital F maksimal diisi oleh 14 elektron. Dan urutan pengisian elektron adalah sebagai berikut. Bisa mengikuti alur ini dari 1s, kemudian 2s, lalu ada 2P dan 3S dan selanjutnya. Untuk mempermudah menghafal, kita bisa menggunakan 1S, 2 pada kulit yang pertama. Kemudian terdapat 2S, 2P dan 3S, 3P untuk kulit kedua dan kulit ketiga. Lalu S, 4S, 3D, 4P dan 5S, 4D, 5P. Ini adalah urutannya. Jadi nanti di kulit pertama ada 1S, 2 maksimal S diisi 2. Kemudian di kulit kedua ada 2S diisi 2, 2P diisi 6. Lalu di kulit ketiga ada 3S diisi 2 elektron dan 3P maksimal diisi 6 elektron. Sedangkan yang SDP untuk kulit keempat itu dimulai dari 4S maksimal 2, 3D maksimal 10, dan 4P maksimal 6. Di kulit kelima kita punya 5S2, 5P 6, dan 4D 10. Seperti itu seterusnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tulislah konfigurasi elektron beberapa unsur atau ion di bawah ini. Kita punya Na. Na punya jumlah elektron sebanyak 11 elektron. Jumlah elektronnya adalah 11, maka konfigurasi elektronnya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Jumlah elektronnya ada di sini 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1, jumlahnya adalah 11. Ini adalah konfigurasi elektron untuk Na. Selanjutnya untuk K, jumlah elektronnya itu sama dengan 19. Maka K konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Untuk Ga dengan jumlah elektron sama dengan 31. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P
Lalu untuk F-min, elektron untuk F, jadi kita konfigurasi dulu untuk F-nya dulu. F9 konfigurasinya adalah agak beda nih, kita bedakan dulu. F9 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p, 2p5. Sedangkan F-min artinya elektron itu menangkap satu elektron. Maka konfigurasinya akan menjadi 1s2, 2s2, dan 2p6. Untuk Ca2+, Ca kita tentukan dulu Ca dengan konfigurasi elektron 20. Maka konfigurasinya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Maka jika 20 Ca2+, ini artinya Ca melepas 2 elektron. Konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini adalah konfigurasi elektron untuk Ca2+. Selanjutnya, di konfigurasi elektron kita bisa menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan atau menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Ini untuk mempersingkat konfigurasi elektron. Di sini kita punya gas mulia, itu ada beberapa, yaitu He. Konfigurasinya adalah 1s2, Ne dengan jumlah elektron 10, 1s2, 2s2 sampai 2p6, Al, Kl, Xe. Caranya bagaimana? Nah, di sini nanti kita punya Na. Na jumlah elektronnya adalah 11. Kita pilih konfigurasi elektron dari gas mulia yang mendekati Na. Di sini kita punya Ne dengan nomor atom 10. Maka setelah Ne itu batasnya sampai 2p6. Setelah 2p6 kita punya 3s. Ingat, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Berarti setelah Ne kita punya 3s. 3s berapa? Tinggal kita tambah 3s sejumlah 1 elektron. Kemudian untuk K yang mendekati itu adalah Ar, yaitu berjumlah 18. Setelah Ar itu ada 4s, maka Ar 4s1. Ga itu yang paling dekat itu adalah Ar yang 18. Karena yang 36 Ga belum sampai 36, jadi tidak boleh yang lebih dari jumlah elektron dari zat yang kita maksud. Maka setelah Ga itu ada Ar, kemudian ada 4s2, 3d, 10, 4p1. Untuk F ini yang paling mendekati adalah He. Jadi nanti He 1s2 ya. He itu 1s2, berarti setelah 1s2 ada 2s2. F9 dulu ini. He 1s2, 2s2, 2p5. Sedangkan F-9 berarti dia harus menangkap 1 elektron. Maka konfigurasi elektronnya akan menjadi He 2s2, 2p6. Sedangkan yang Ca kita buat dulu konfigurasi elektron Ca20. Konfigurasinya adalah Al 4s2.
setelah menjadi Ca22+, maka dia harus melepas 2 elektron. Maka dia akan menghasilkan konfigurasi AR atau sama dengan punyanya AR. Sekian untuk konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Kemudian selanjutnya kita punya konfigurasi elektron dengan kaidah penuh dan setengah penuh. Ini hanya berlaku untuk 2 jenis konfigurasi elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron ns2 dan n-1d4. Perlu diingat ini S-nya 2, D-nya 4. Kemudian yang kedua itu adalah ns2 n-1d9. Jadi yang S-nya 2, D-nya 9. Nah, di sini maksud dari penuh dan setengah penuh. Orbital D maksimal diisi oleh 10 elektron. Supaya dia memenuhi kaidah setengah penuh, maka orbital D itu harus berisi 5 elektron. Supaya orbital D berisi penuh, maka orbital D harus diisi oleh 10 elektron. Nah, di sini untuk konfigurasi elektron yang pertama, supaya konfigurasi elektron pertama ini menjadi penuh, maka orbital D akan mengambil 1 elektron dari orbital S, sehingga akan menghasilkan konfigurasi elektron yang baru menjadi ns1 n-1 d5. Contohnya seperti ini. Misal saya punya Cr24. Konfigurasinya adalah AR 4s2 3d4. Nah, ini adalah konfigurasi elektron yang kurang tepat. Sebenarnya Cr akan lebih stabil jika konfigurasi elektronnya adalah AR 4s1 3d5. Ini lebih tepat. Kemudian untuk konfigurasi elektron yang kedua, contohnya nih, saya punya 29 Cu. Cu konfigurasinya adalah AR 4s2 3d9. Supaya D ini menjadi penuh, maka D akan mengambil 1 elektron dari orbital S. Maka konfigurasi elektronnya akan menjadi AR 4s1 3d10. Ini lebih tepat. Ini adalah untuk konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh. Bahasan selanjutnya adalah kita masuk ke aturan Hahn. Aturan Hahn menyebutkan bahwa pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, tingkat energi yang sama yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital satu persatu, kemudian baru berpasangan. Contohnya seperti ini, kita punya P15. Konfigurasi elektronnya adalah AR 3S. Bukan AR, ini adalah Ne 3S2 3P5. Perlu diingat ya, ini nanti kita punya yang namanya jenis-jenis orbital. Masing-masing orbital S, P, D, F. Ini adalah orbital. Nah, masing-masing orbital ini mempunyai beberapa suborbital. Suborbital untuk orbital S itu jumlahnya adalah 1 yang bernilai 0. Sedangkan P memiliki 3 suborbital yang nilainya adalah -1, 0, dan +1.
Sedangkan D suborbitalnya dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. D ini memiliki 5 suborbital. Dan orbital F memiliki 7 suborbital yang dimulai dari min 3, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Karena kita punya 3s2, 3p5, maka konfigurasi elektronnya akan menjadi Ne 3s, S punya 1 suborbital, 3s2, dan P adalah 3 suborbital, 3p5. Nah, aturan Hahn ini mengatakan bahwa mula-mula elektron akan menempati orbital satu persatu kemudian berpasangan. Di situ S memiliki 2 orbital, jadi ditaruh 1 kemudian dipasangkan dengan 1 elektron lagi. Kemudian untuk yang 3p5 diisi satu persatu terlebih dahulu. 1, 2, 3 dipenuhkan dulu masing-masing orbitalnya, baru kita kembali ke awal untuk dipasangkan 4, 5. Maka ini adalah konfigurasi elektron pada tingkat suborbitalnya. Selanjutnya adalah aturan yang ketiga dari konfigurasi elektron berdasarkan subkulitnya, yaitu larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jika ada 2 elektron yang menempati satu orbital atau mempunyai bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik, itu boleh sama. Tetapi elektron-elektron tersebut harus memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Ini maksudnya adalah seperti ini. Kita punya konfigurasi elektron itu adalah 3s2. Nah, 3s2 ini memiliki satu suborbital. Nah, s2 diisi oleh 2 elektron. Elektron yang pertama itu mengarah ke atas. Sedangkan elektron yang kedua itu mengarah ke bawah. Nah, elektron yang mengarah ke atas ini memiliki bilangan kuantum spin sama dengan plus setengah. Sedangkan elektron yang mengarah ke bawah memiliki bilangan kuantum spin sama dengan min setengah. Untuk memahami maksud dari larangan Pauli ini, kita belajar tentang bilangan kuantum pada slide berikutnya. Ini kita punya yang namanya bilangan kuantum itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini adalah bilangan kuantum yang menunjukkan posisi elektron pada kulitnya. Ingat, pada kulitnya. Misal nih kita punya Na 11. Konfigurasi elektronnya itu adalah Ne 3s1. Nah, yang kita lihat adalah konfigurasi elektron terakhirnya. Nah, di sini kita punya konfigurasi elektron terakhir itu adalah 3s1. Maka dari 3s1 kita punya bilangan kuantum utamanya adalah letaknya pada kulit. Kulitnya itu ditentukan dari konfigurasi elektron yang ditunjukkan oleh angka paling depan, yaitu N sama dengan 3. Artinya N sama dengan 3, berarti elektron ini berada pada kulit ketiga atau kulit M. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit dan bentuk orbitalnya. Jadi ada 4 macam bentuk orbital dari suatu elektron, yaitu bilangan kuantum azimutnya ada bentuk orbital S,
D, dan F. Untuk orbital S atau yang berbentuk S, bilangan kuantum azimutnya L-nya itu sama dengan 0. Kemudian P, bilangan kuantum azimutnya L-nya sama dengan 1. D, bilangan kuantum azimutnya L-nya sama dengan 2. Dan F itu memiliki bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 3. Tadi kita punya, misalnya kita punya CA 20, konfigurasinya adalah AR 4S 2. Nah, di sini berarti karena kita sudah belajar dua bilangan kuantum, kita punya CA dengan bilangan kuantum N-nya sama dengan 4 dan bilangan kuantum azimutnya karena dia berada di S, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital khusus yang ditempati oleh suatu elektron di setiap orbital, dan maksimal tiap orbitalnya itu diisi oleh 2 elektron. Untuk bilangan kuantum magnetik itu nilainya adalah dari min L sampai ke plus L. Jadi jika orbital S memiliki bilangan kuantum azimut L itu sama dengan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya itu juga sama dengan 0, sehingga kotaknya ada satu kotak seperti ini. Kemudian jika bilangan kuantum yang memiliki orbital P, maka bilangan kuantum L-nya itu sama dengan 1. Maka nilai bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari min 1, 0, dan plus 1, sehingga memiliki 3 kotak untuk orbital P. Ini jumlah kotaknya atau jumlah orbitalnya. Begitu seterusnya. Bilangan kuantum yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin, menunjukkan arah rotasi elektron pada orbitalnya. Jadi seperti yang ada di larangan Pauli, itu jika elektron itu mengarah ke atas, maka bilangan kuantum spinnya S-nya sama dengan plus setengah. Sedangkan jika mengarah ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya itu sama dengan min setengah. Contoh untuk bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin, misal kita punya P15. Konfigurasi elektronnya adalah Ne 3s2 3p3. Kita gunakan konfigurasi elektron yang terakhir untuk menentukan bilangan kuantumnya. Misal kita punya M sebagai bilangan kuantum utamanya adalah 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya, karena dia ada di orbital P, maka L-nya sama dengan 1. Lalu bilangan kuantum magnetiknya berarti dia dimulai dari min 1, 0, dan plus 1. Ini kita buat dulu kotak-kotaknya seperti ini. Kemudian kita isi elektronnya. Elektronnya berisi 3. 1, 2, 3. Kita perhatikan elektron terakhir itu berhenti di plus 1, maka M-nya sama dengan plus 1. Lalu untuk bilangan kuantum spinnya pada elektron yang terakhir itu tanda panahnya mengarah ke atas, maka memiliki bilangan kuantum spin itu sama dengan plus setengah, seperti ini. Coba kita latihan soal yang lain. Misal nih, saya punya bilangan kuantum itu adalah
bilangan kuantum Fe ini Fe 26. Kita konfigurasi dulu. Fe itu berarti Al 4s2 3d6. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dari elektron yang terakhir, yaitu kita gunakan yang 3d6. Untuk yang 3d6 ini 3d6, maka elektron tersebut berada di n-nya, bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Kemudian bilangan kuantum spinnya itu sama dengan di D, berarti bukan spin, bilangan kuantum azimutnya itu adalah 2. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya, karena dia L-nya sama dengan 2, kita buat magnetiknya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti dia punya 5 kotak yang harus diisi dengan 6 elektron. Kita isi elektronnya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron terakhir berhenti di M sama dengan min 2, maka M-nya sama dengan min 2. Sedangkan nilai bilangan kuantum spinnya, karena terakhir itu mengarah ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Sekian penjelasan saya tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, dan tetap semangat.